never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Marc Marquez akan dibekali Desmos Edici GP23 spesial yang telah diperbarui untuk MotoGP Aragon 2024. Bos Ducati optimis Marquez bisa persembahkan podium. Marc Marquez, yang telah menjadi salah satu bintang paling bersinar di MotoGP selama lebih dari 1 dekade, kini menghadapi tantangan baru dalam karirnya setelah beralih ke Ducati pada musim 2024. Dalam persiapan menghadapi MotoGP Aragon 2024, Ducati telah mengonfirmasi bahwa Marquez akan dibekali dengan versi spesial dari Desmos Edici GP23, yang telah melalui serangkaian pembaruan teknis. Langkah ini dilakukan dengan keyakinan tinggi bahwa Marquez dapat kembali ke puncak performanya dan meraih podium, suatu pencapaian yang diharapkan oleh banyak penggemarnya. Ducati, sebagai pabrikan yang dikenal dengan inovasi teknisnya di ajang MotoGP, telah bekerja keras untuk memaksimalkan potensi Desmos Edici GP23. Motor ini telah menjadi salah satu yang paling kompetitif di grid, dan kini, menjelang MotoGP Aragon 2024, tim Ducati telah memberikan perhatian khusus pada kebutuhan Marc Marquez. Dalam upaya untuk memastikan bahwa Marquez dapat tampil maksimal, Ducati telah mengimplementasikan serangkaian pembaruan yang spesifik untuk gaya balap dan kebutuhan teknisnya. Menurut laporan dari sumber internal tim, Desmos Edici GP23 yang akan dikendarai Marquez di Aragon telah mengalami peningkatan pada sejumlah area kritis, termasuk sasis, aerodinamika, dan perangkat elektronik. Pembaruan ini dirancang untuk memberikan Marquez lebih banyak stabilitas di tikungan serta akselerasi yang lebih baik keluar dari tikungan, dua elemen kunci yang sangat penting di sirkuit Aragon yang terkenal dengan kombinasi tikungan cepat dan lambatnya. Salah satu perubahan signifikan adalah pada sasis motor, yang telah disesuaikan untuk lebih cocok dengan gaya agresif Marquez. Ducati memahami bahwa Marquez membutuhkan motor yang bisa memberikan umpan balik maksimal, terutama ketika dia mendorong batas-batas di atas lintasan. Selain itu, perangkat aerodinamika baru yang diperkenalkan di Aragon diharapkan dapat membantu mengurangi drag dan meningkatkan kecepatan di lintasan lurus, sebuah keuntungan yang bisa menjadi penentu dalam balapan nanti. Optimisme terhadap performa Marquez di Aragon tidak hanya datang dari pembaruan teknis pada motornya. Bos Ducati, dengan penuh keyakinan mengungkapkan bahwa dia percaya Marquez memiliki semua yang diperlukan untuk kembali ke podium di Aragon. Bos Ducati menyebutkan bahwa kombinasi antara bakat alami Marquez dan kemampuan teknis Desmos Edici GP23 yang telah diperbarui bisa menjadi kunci kesuksesan. Marc adalah pembalap luar biasa dengan insting balap yang tajam. Kami di Ducati sangat percaya bahwa dengan motor yang tepat dan tim yang solid di belakangnya, Marc akan mampu menunjukkan performa terbaiknya. Di Aragon, dia akan memiliki semua yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang luar biasa, ujar bos Ducati, dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Meski musim ini bukan tanpa tantangan, Marquez telah memperlihatkan ketangguhannya dengan terus belajar dan beradaptasi dengan motor barunya. Kini, dengan pembaruan yang diberikan khusus untuknya, Ducati optimis bahwa Aragon bisa menjadi titik balik dalam musim Marquez bersama tim merah. Salah satu alasan mengapa Ducati begitu yakin terhadap peluang Marquez di Aragon adalah rekam jejak impresifnya di sirkuit ini. Sirkuit Motorland Aragon dikenal sebagai salah satu sirkuit favorit Marquez, di mana dia telah mencatatkan beberapa kemenangan penting selama karirnya. Karakteristik sirkuit yang berliku-liku dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat seakan dirancang untuk gaya balap Marquez yang agresif dan cepat beradaptasi. Ducati menyadari bahwa Marquez memiliki pengetahuan mendalam tentang sirkuit ini, dan hal ini menjadi faktor penting dalam strategi tim untuk Aragon. Selain itu, Ducati juga memanfaatkan data historis yang dimiliki Marquez dari balapan sebelumnya di Aragon, yang telah membantu mereka dalam menentukan pembaruan teknis pada Desmos Edici GP23. Dengan memanfaatkan semua informasi ini, Ducati yakin bahwa Marquez dapat menampilkan performa terbaiknya dan kembali bersaing di barisan depan. Target utama tim di Aragon jelas, membawa Marquez kembali ke podium dan menunjukkan kepada dunia bahwa Ducati dan Marquez adalah kombinasi yang mematikan. Sejak pembaruan pada Desmos Edici GP23 selesai dilakukan, Marquez telah menjalani serangkaian sesi latihan intensif untuk menguji perubahan yang diterapkan pada motornya.
Tim Ducati bekerja keras memastikan bahwa setiap pembaruan teknis berjalan sesuai harapan dan memberikan keuntungan kompetitif di atas lintasan. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, Marquez terlihat semakin nyaman dengan motornya. Ini menjadi pertanda baik bagi Ducati, yang berharap bahwa Marquez bisa mendapatkan kepercayaan diri penuh menjelang balapan di Aragon. Selain itu, Marquez sendiri menyatakan bahwa dia merasakan peningkatan signifikan pada motornya dan optimis dengan peluangnya di balapan nanti. Saya merasa motor ini telah banyak berkembang sejak awal musim. Tim telah bekerja sangat keras untuk memberikan saya motor yang bisa saya percayai, terutama di tikungan yang menjadi kekuatan saya. Saya sangat menantikan balapan di Aragon, di mana saya berharap bisa memberikan yang terbaik dan mungkin meraih podium, ujar Marquez dalam sebuah wawancara menjelang MotoGP Aragon 2024. MotoGP Aragon 2024 menjadi salah satu balapan yang paling dinantikan, terutama oleh para penggemar Marc Marquez yang berharap melihatnya kembali ke puncak performa bersama Ducati. Dengan Desmosedici GP23 yang telah diperbarui khusus untuknya, Marquez memiliki semua alat yang diperlukan untuk bersaing dan mungkin meraih podium di sirkuit yang telah menjadi tempat banyak kemenangannya di masa lalu. Optimisme yang ditunjukkan oleh Ducati dan Marquez sendiri menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi tantangan besar di Aragon. Jika semua berjalan sesuai rencana, MotoGP Aragon 2024 bisa menjadi momen penting dalam perjalanan Marquez bersama Ducati, sebuah kolaborasi yang diharapkan bisa menciptakan sejarah baru dalam dunia MotoGP. Bos Ducati kagum, kesabaran Marc Marquez berbuah manis meskipun gagal podium di MotoGP Austria 2024. MotoGP Austria 2024 menjadi salah satu balapan yang penuh drama bagi Marc Marquez, pembalap yang baru saja bergabung dengan Ducati untuk musim ini. Meski gagal naik podium, Marquez menunjukkan ketangguhan dan kesabaran luar biasa sepanjang balapan, yang berhasil menarik perhatian dan kekaguman dari bos Ducati, Claudio Domenicali. Dengan berbagai kendala yang dihadapi sejak awal lomba, perjuangan Marquez dari posisi ke-14 hingga finish di posisi ke-4 menjadi bukti nyata ketangguhannya sebagai pembalap kelas dunia. Balapan di Red Bull Ring, Austria, sejatinya dimulai dengan harapan besar bagi Marc Marquez yang memulai dari posisi ketiga di grid. Namun, takdir sepertinya tidak berpihak pada pembalap Spanyol ini sejak awal. Saat persiapan start, Marquez mengalami masalah teknis pada perangkat hole shot-nya, yang mati sebelum balapan dimulai. Masalah ini terjadi karena Marquez tidak sengaja menekan rem menjelang start, menyebabkan perangkat tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Perangkat hole shot sangat penting dalam memberikan akselerasi optimal pada saat start. Kegagalan perangkat ini membuat Marquez menjadi pembalap paling lambat di antara seluruh peserta saat akselerasi pertama, meskipun ia memulai balapan dari posisi yang sangat strategis, yaitu P3. Kecepatan yang hilang di awal ini menyebabkan Marquez segera tersusul oleh para rivalnya dan membuatnya terlempar jauh ke posisi ke-14 pada lap pertama. Masalah tidak berhenti di situ. Di tengah upayanya untuk kembali ke barisan depan, Marquez terlibat dalam insiden dengan Franco Morbidelli, yang semakin memperburuk posisinya. Insiden tersebut bukanlah kecelakaan besar, namun cukup untuk membuat Marquez kehilangan momentum dan kesempatannya untuk segera kembali ke posisi terdepan. Morbidelli dan Marquez sempat bersenggolan saat berusaha memperebutkan posisi, yang akhirnya membuat Marquez kembali kehilangan waktu berharga. Namun, di balik semua ini, Marquez tetap tenang dan fokus. Kesabaran dan pengalaman panjangnya di lintasan MotoGP terlihat jelas ketika ia memilih untuk tidak terburu-buru dan tetap menjaga ritme balapannya. Meskipun peluang untuk naik podium semakin menipis, Marquez tidak menyerah begitu saja. Meski berada di posisi ke-14, Marquez menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik di dunia. Satu persatu, ia berhasil menyalip para pembalap di depannya. Aksi menyalip yang ditunjukkan Marquez tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga strategi matang yang membuatnya mampu kembali ke barisan depan dengan cara yang aman dan efisien. Kondisi ban depan yang sebelumnya sempat menurun akibat pergantian tak terencana menjelang lomba, juga menjadi tantangan tersendiri. Temperatur ban yang tidak ideal sempat membuat Marquez kehilangan grip,
namun ia mampu mengatasinya dengan cara yang cerdas. Marquez melakukan inisiatif untuk mengelola kecepatan dan menjaga suhu ban agar tetap optimal, meskipun keputusan ini sempat dianggap berisiko. Setelah melawan waktu dan para rivalnya, Marquez akhirnya berhasil finish di posisi keempat. Meskipun gagal meraih podium, hasil ini tetap dianggap luar biasa mengingat kondisi dan kendala yang dihadapinya sejak awal balapan. Kepala Eksekutif Ducati, Claudio Domenicali, tidak dapat menyembunyikan rasa kagumnya terhadap penampilan Marquez di MotoGP Austria 2024. Menurutnya, kesabaran dan ketenangan Marquez dalam menghadapi situasi sulit menunjukkan bahwa dia adalah pembalap yang sangat matang dan profesional. Mark menunjukkan kualitas luar biasa di Austria. Meskipun banyak kendala yang dihadapinya, dia tetap tenang dan fokus. Kesabaran yang dia tunjukkan akhirnya berbuah manis, meskipun mungkin tidak seindah yang kita harapkan. Finish di posisi keempat dengan segala masalah teknis yang terjadi adalah hasil yang patut diapresiasi, ujar Domenicali dalam wawancara setelah balapan. Domenicali juga menegaskan bahwa Ducati sangat beruntung memiliki pembalap seperti Marquez, yang tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki mental juara yang kuat. Dia tidak hanya berpikir tentang kemenangan, tetapi juga bagaimana cara terbaik untuk mencapai hasil maksimal dalam situasi yang sulit. Itulah yang membuat dia berbeda, tambahnya. Dengan hasil ini, Ducati dan Marc Marquez kini mengalihkan fokus mereka pada balapan-balapan selanjutnya. Domenicali optimis bahwa masalah teknis yang dihadapi Marquez di Austria bisa segera diatasi, dan mereka akan kembali lebih kuat di seri-seri berikutnya. Balapan ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi kami. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa masalah yang sama tidak terulang lagi. Mark telah menunjukkan bahwa dia bisa bangkit dari situasi sulit, dan kami yakin dia akan segera kembali ke podium, mungkin bahkan meraih kemenangan, tutup Domenicali. Sementara itu, Marquez sendiri menyatakan bahwa ia merasa puas dengan performanya di Austria meskipun tidak berhasil naik podium. Saya melakukan yang terbaik dengan apa yang saya miliki. Sekarang saatnya fokus pada balapan berikutnya dan memperbaiki apa yang bisa diperbaiki, kata Marquez. MotoGP Austria 2024 mungkin bukan balapan yang ideal bagi Marc Marquez, tetapi perjuangan dan kesabaran yang ditunjukkannya telah membuktikan bahwa ia masih merupakan salah satu pembalap terbaik di dunia. Meskipun gagal naik podium, kekaguman dari bos Ducati, Claudio Domenicali, menunjukkan bahwa Marquez memiliki kualitas yang tidak dimiliki oleh banyak pembalap lain. Dengan semangat yang tak pernah padam, Marquez dan Ducati siap untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya di musim MotoGP 2024. Pedro Acosta kritik tajam, terlalu banyak alasan, Marc Marquez gagal podium di MotoGP Austria 2024 karena kesalahan sendiri. Pedro Acosta, pembalap muda yang tengah naik daun di dunia MotoGP, secara terang-terangan mengkritik Marc Marquez atas kegagalannya meraih podium di MotoGP Austria 2024. Menurut Acosta, alasan-alasan yang diberikan Marquez terkait masalah teknis dan insiden di lintasan tidak cukup untuk menutupi fakta bahwa kegagalan tersebut lebih disebabkan oleh kesalahan Marquez sendiri. Kritik ini muncul setelah Marquez hanya mampu finish di posisi keempat, meskipun memulai balapan dari posisi ketiga. Marc Marquez memulai balapan di Red Bull Ring, Austria, dengan harapan besar. Dengan start dari posisi ketiga, banyak yang memperkirakan bahwa Marquez akan menjadi salah satu kandidat kuat untuk podium. Namun, situasi mulai berubah ketika peranti Hole Shot, sebuah perangkat yang dirancang untuk membantu akselerasi awal, tiba-tiba tidak berfungsi dengan baik. Masalah ini terjadi karena Marquez tidak sengaja menekan rem terlalu kuat menjelang start, sehingga perangkat tersebut tidak bisa diaktifkan dengan benar. Selain itu, pergantian ban yang tidak terencana sebelum balapan menyebabkan temperatur ban depan Marquez turun drastis. Hal ini mempengaruhi performa Marquez, membuatnya kesulitan mengendalikan motor pada tahap awal balapan. Dalam upayanya untuk mengatasi masalah ini, Marquez mengambil keputusan yang justru memperburuk situasi, menjadikannya salah satu pembalap paling lambat dalam akselerasi pertama.
Pedro Acosta, yang dikenal sebagai salah satu pembalap muda dengan potensi besar di MotoGP, tidak ragu untuk mengungkapkan pandangannya mengenai situasi yang dialami Marquez. Menurut Acosta, alasan-alasan yang diberikan oleh Marc Marquez terkait kegagalannya terlalu banyak dan tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai seorang pembalap profesional. Saya mengerti bahwa dalam balapan, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi hasil. Namun, saya merasa bahwa Marc terlalu banyak memberikan alasan untuk kegagalannya di Austria. Faktanya, setiap pembalap menghadapi tantangan yang sama, dan itu adalah bagian dari balapan. Menggunakan alasan seperti masalah hole shot atau insiden dengan Morbidelli hanya menunjukkan bahwa dia tidak mau menerima kesalahannya sendiri, ujar Acosta dalam sebuah wawancara setelah balapan. Acosta juga menyoroti keputusan Marquez untuk mencoba mengatasi masalah dengan inisiatif sendiri, yang justru berujung pada kegagalan. Sebagai pembalap, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat terhadap situasi di lintasan. Jika ada masalah dengan motor atau ban, kita harus bisa menyesuaikan strategi tanpa membuat kesalahan fatal. Marc gagal melakukannya, dan itu murni kesalahannya sendiri, tegas Acosta. Salah satu momen krusial dalam balapan tersebut adalah insiden antara Marc Marquez dan Franco Morbidelli di awal balapan. Kontak antara kedua pembalap ini membuat Marquez terlempar ke posisi ke-14, meskipun ia memulai dari posisi ketiga. Banyak yang berspekulasi bahwa insiden ini turut berperan dalam kegagalan Marquez meraih podium. Namun, Pedro Acosta memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, insiden tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan utama kegagalan Marquez. Insiden dengan Morbidelli adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam balapan. Setiap pembalap tahu risiko tersebut, dan sebagai pembalap top, Marc Marquez seharusnya bisa mengatasinya dengan lebih baik. Menyalahkan Morbidelli atau insiden tersebut hanya menunjukkan bahwa Marc Marquez tidak mau menghadapi kenyataan bahwa dia sudah melakukan banyak kesalahan sejak awal, kata Acosta. Acosta menekankan bahwa dalam balapan, kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi kritis adalah kunci untuk meraih sukses. Menurutnya, Marquez tidak berhasil mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi berbagai kendala di MotoGP Austria 2024. Balapan adalah tentang membuat keputusan yang tepat dalam hitungan detik. Ketika Anda mengalami masalah teknis atau insiden di lintasan, Anda harus bisa berpikir cepat dan membuat keputusan yang akan meminimalkan kerugian. Marc gagal melakukannya, dan itu adalah sesuatu yang harus dia perbaiki jika ingin kembali bersaing di puncak, ujar Acosta. Acosta juga menambahkan bahwa setiap pembalap akan menghadapi situasi sulit di beberapa balapan. Namun, pembalap yang hebat adalah mereka yang bisa mengatasi kesulitan tersebut dan tetap fokus pada tujuan utama. Saya tidak mengatakan bahwa Marc bukan pembalap hebat, tetapi dalam balapan ini, dia membuat terlalu banyak kesalahan dan terlalu banyak alasan. Itu adalah sesuatu yang perlu diperbaiki jika dia ingin kembali ke jalur kemenangan, tambahnya. Meskipun kritik dari Pedro Acosta cukup tajam, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari Marc Marquez atau timnya. Marquez sendiri diketahui sangat kompetitif dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik di setiap balapan. Namun, kegagalan di Austria 2024 ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi Marquez dan tim Ducati untuk memperbaiki performa mereka di seri-seri berikutnya. Kritik tajam dari Pedro Acosta terhadap Marc Marquez menyoroti pentingnya pengambilan keputusan yang tepat dalam balapan MotoGP. Menurut Acosta, terlalu banyak alasan yang diberikan Marquez terkait kegagalannya meraih podium di MotoGP Austria 2024. Padahal kesalahan utama justru terletak pada keputusan dan tindakan Marquez sendiri selama balapan. Dengan MotoGP 2024 yang masih panjang, Marquez diharapkan bisa belajar dari kesalahan ini dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di seri-seri berikutnya. Bos Ducati pasang badan, investigasi ulang masalah Marc Marquez yang gagal podium di MotoGP Austria 2024, Ride High Device dan insiden dengan Morbidelli jadi sorotan. MotoGP Austria 2024 telah menjadi sorotan besar dalam dunia balap motor, terutama setelah Marc Marquez, yang diharapkan bisa meraih podium, gagal memenuhi ekspektasi tersebut.
Serangkaian masalah teknis dan insiden di lintasan menghalangi pembalap Spanyol ini untuk meraih hasil terbaik. Setelah banyak spekulasi dan kritik yang berkembang, bos Ducati, Gigi Dall'Igna, akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah tegas dengan melakukan investigasi ulang terkait masalah yang dialami Marquez, terutama menyangkut peranti ride high device dan insiden dengan Franco Morbidelli. Marc Marquez memulai balapan dari posisi ketiga, sebuah posisi yang memberikan harapan besar untuk meraih podium. Namun, masalah mulai muncul sejak detik-detik menjelang start. Peranti ride high device, atau yang lebih dikenal sebagai hole shot device, yang seharusnya membantu akselerasi awal, tiba-tiba mati sebelum balapan dimulai. Menurut laporan awal, masalah ini terjadi karena Marquez tidak sengaja menekan rem terlalu kuat menjelang start, menyebabkan perangkat tersebut tidak berfungsi sesuai yang diharapkan. Akibatnya, Marquez menjadi salah satu pembalap dengan akselerasi paling lambat, padahal ia memulai dari posisi yang sangat strategis. Selain itu, pergantian ban yang tidak terencana sebelum balapan menyebabkan temperatur ban depan Marquez turun drastis, menambah kesulitan yang harus dihadapinya. Usaha Marquez untuk mengatasi masalah ini justru memperburuk performanya, membuatnya semakin tertinggal dari para pesaingnya. Gigi Dall'Igna, yang dikenal sebagai sosok di balik kesuksesan Ducati dalam beberapa tahun terakhir, memandang masalah ini dengan sangat serius. Dalam sebuah pernyataan resmi, Dall'Igna menyatakan bahwa timnya akan melakukan investigasi menyeluruh untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan peranti ride high device tersebut. Kami tidak bisa menerima hasil ini begitu saja. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan kami akan menggali lebih dalam untuk menemukan penyebab utama masalah ini. Marc adalah pembalap yang sangat berbakat, dan dia layak mendapatkan peralatan yang berfungsi sempurna, ujar Dall'Igna. Dall'Igna juga menambahkan bahwa tim teknis Ducati akan melakukan analisis mendalam terhadap data balapan untuk memastikan bahwa masalah serupa tidak terjadi di masa depan. Kami sudah mengumpulkan semua data yang diperlukan dan akan bekerja sama dengan para insinyur untuk menemukan akar masalahnya. Ini adalah prioritas utama kami saat ini, dan kami tidak akan berhenti sampai kami menemukan solusi yang memadai, tambahnya. Selain masalah teknis, insiden antara Marc Marquez dan Franco Morbidelli di awal balapan juga menjadi fokus perhatian. Insiden tersebut membuat Marquez terlempar ke posisi ke-14, meskipun ia memulai dari posisi ketiga. Banyak yang menganggap bahwa insiden ini turut berperan dalam kegagalan Marquez untuk meraih podium, meskipun Morbidelli sendiri telah menegaskan bahwa insiden tersebut bukan sepenuhnya kesalahannya, melainkan akibat dari situasi sulit yang sudah dialami Marquez sejak awal balapan. Gigi Dall'Igna menyadari bahwa insiden ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami dampaknya terhadap keseluruhan balapan. Insiden dengan Morbidelli jelas memiliki dampak signifikan terhadap posisi Marc di awal balapan. Kami akan memeriksa semua rekaman dan data untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di lintasan. Ini bukan soal menyalahkan satu pihak, tetapi lebih kepada memahami bagaimana insiden ini bisa terjadi dan bagaimana kami bisa mencegahnya di masa depan, kata Dall'Igna. Menurut Dall'Igna, situasi di lintasan MotoGP seringkali kompleks dan penuh dinamika. Kontak antar pembalap adalah hal yang tidak bisa dihindari, terutama dalam situasi start yang sangat krusial. MotoGP adalah olahraga yang sangat kompetitif. Setiap pembalap berusaha untuk mendapatkan posisi terbaik sejak start, dan kontak seperti ini terkadang tidak bisa dihindari. Namun, kami perlu memastikan bahwa semua pembalap memiliki kesempatan yang adil untuk bersaing tanpa terganggu oleh masalah teknis atau insiden yang bisa dicegah, tambahnya. Langkah yang diambil oleh Gigi Dall'Igna ini juga dipandang sebagai bentuk dukungan penuh terhadap Marc Marquez, yang baru bergabung dengan Ducati untuk musim 2024. Meski hasil di Austria jauh dari harapan, Marquez tetap menunjukkan karakter juangnya dengan berhasil finish di posisi keempat setelah terlempar ke posisi ke-14. Ini menunjukkan bahwa Marquez masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi, dan Dall'Igna tampaknya bertekad untuk memastikan bahwa Marquez memiliki semua alat yang diperlukan untuk sukses. Marc adalah pembalap yang luar biasa, dan kami percaya bahwa dia bisa membawa Ducati ke puncak. Masalah yang terjadi di Austria adalah sesuatu yang tidak bisa kami abaikan, dan kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan bahwa Marc memiliki motor yang bisa diandalkan di setiap balapan.
Ini bukan hanya tentang satu balapan, tetapi tentang bagaimana kami bisa mendukung Mark sepanjang musim ini, tegas Dal-I-nya. Keputusan untuk melakukan investigasi ulang ini juga diharapkan dapat memberikan kepercayaan diri tambahan bagi Marquez dan tim Ducati secara keseluruhan. Dengan MotoGP 2024 yang masih panjang, banyak yang berharap bahwa Ducati dan Marquez bisa bangkit dari keterpurukan di Austria dan kembali bersaing di barisan depan. Langkah gigi Dal-I-nya untuk melakukan investigasi ulang atas masalah yang dihadapi Marc Marquez di MotoGP Austria 2024 menunjukkan komitmen Ducati untuk memberikan dukungan maksimal kepada pembalapnya. Masalah teknis yang melibatkan peranti right high device dan insiden dengan Franco Morbidelli menjadi fokus utama investigasi ini, dengan harapan bahwa Ducati bisa menemukan solusi yang tepat dan mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Bagi Marc Marquez, investigasi ini juga menjadi bukti bahwa tim Ducati siap untuk berdiri di belakangnya, memberikan dukungan penuh agar ia bisa kembali ke jalur kemenangan. MotoGP 2024 masih menyisakan banyak seri, dan dengan upaya bersama antara tim teknis dan pembalap, Ducati diharapkan bisa kembali tampil dominan di balapan-balapan berikutnya. Franco Morbidelli akhirnya angkat bicara, "Bukan karena saya, itu murni kesalahan Marc Marquez." MotoGP Austria 2024 menjadi ajang penuh drama, terutama bagi Marc Marquez yang mengalami serangkaian masalah teknis dan insiden di lintasan yang menghalanginya meraih podium. Salah satu insiden yang paling banyak dibicarakan adalah kontak antara Marquez dengan Franco Morbidelli, yang membuat Marquez terlempar ke posisi ke-14 di awal balapan. Setelah banyak spekulasi beredar, Morbidelli akhirnya angkat bicara dan memberikan pandangannya terkait kejadian tersebut. Marc Marquez memulai balapan dari posisi ketiga, sebuah posisi yang cukup strategis untuk mengejar podium. Namun, nasib berkata lain. Sejak awal balapan, Marquez sudah dihadapkan dengan berbagai masalah yang menghambat performanya. Peranti hole shot yang seharusnya membantu akselerasi awal malah mati sebelum balapan dimulai. Hal ini terjadi karena Marquez menekan rem terlalu kuat menjelang start, menyebabkan perangkat tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya, Marquez menjadi salah satu pembalap dengan akselerasi paling lambat meskipun memulai dari posisi yang menguntungkan. Tidak hanya itu, pergantian ban yang tidak terencana sebelum balapan menyebabkan temperatur ban depan Marquez turun drastis. Dalam usahanya untuk mengatasi masalah ini, Marquez mengambil inisiatif yang ternyata justru berujung pada kesalahan, memperburuk performanya di lintasan. Namun, puncak dari tantangan yang dihadapi Marquez datang ketika ia terlibat dalam insiden dengan Franco Morbidelli. Insiden ini menyebabkan Marquez kehilangan banyak posisi dan terlempar jauh ke posisi ke-14. Banyak yang mengira bahwa insiden dengan Morbidelli adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan Marquez untuk meraih podium di Austria. Namun, Morbidelli dengan tegas menyatakan bahwa kejadian tersebut bukan sepenuhnya salahnya. Marc Marquez menyenggol saya karena dengan sadar dirinya sedang menghindari Jack Miller yang terlalu lamban di racing line Marc Marquez. Dalam sebuah wawancara setelah balapan, Franco Morbidelli akhirnya memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut. Saya memahami bahwa banyak orang yang melihat insiden itu dan berpikir bahwa saya yang bertanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi Marc Marquez. Tapi, saya ingin menegaskan bahwa insiden itu terjadi bukan karena saya. Itu murni kesalahan Marc, yang awalnya ingin menghindari crash dengan Jack Miller, ujar Morbidelli. Menurut Morbidelli, Marquez sudah berada dalam posisi yang sulit sejak awal balapan karena masalah teknis yang dialaminya. Marc mengalami banyak kendala teknis sejak awal, mulai dari peranti hole shot yang tidak berfungsi hingga masalah dengan temperatur ban depannya. Ketika kami bertabrakan, itu lebih disebabkan oleh kondisi yang sudah tidak ideal bagi Marc. Saya tidak melakukan manuver yang berisiko atau berbahaya, kami hanya berada di tempat yang sama pada waktu yang salah, tambahnya. Morbidelli juga menekankan bahwa insiden tersebut hanyalah salah satu dari banyak tantangan yang dihadapi Marquez sepanjang balapan. Saya sangat menghormati Marc sebagai pembalap. Dia adalah salah satu yang terbaik di grid, dan kita semua tahu betapa kerasnya dia berjuang di setiap balapan. Namun, kadang-kadang dalam balapan, hal-hal seperti ini terjadi.
Itu bukan sepenuhnya kesalahan satu pihak, ungkap Morbidelli dengan nada tegas namun penuh pengertian. Morbidelli juga menyatakan kekagumannya pada kemampuan Marquez untuk tetap berjuang hingga akhir meskipun mengalami berbagai kesulitan. Apa yang Mark lakukan setelah insiden itu sangat mengesankan. Dia mampu bangkit dari posisi ke-14 dan finish di posisi ke-4, itu menunjukkan betapa hebatnya dia sebagai pembalap. Saya sendiri merasa lega karena insiden itu tidak berakhir dengan lebih buruk bagi kami berdua, kata Morbidelli. Setelah kejadian tersebut, baik Marquez maupun Morbidelli tampaknya berusaha untuk tidak memperpanjang masalah ini. Bagi Morbidelli, balapan di Austria hanyalah salah satu dari banyak seri di musim ini, dan fokus utamanya sekarang adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi balapan berikutnya. Setiap balapan membawa tantangan dan pelajaran tersendiri. Saya tidak ingin terlalu lama terjebak pada apa yang terjadi di Austria. Fokus saya sekarang adalah untuk belajar dari pengalaman ini dan tampil lebih baik di seri-seri selanjutnya, tutup Morbidelli. Sementara itu, Marc Marquez, meskipun gagal meraih podium, tetap menunjukkan karakter juang yang luar biasa di Austria. Ia berhasil bangkit dari posisi ke-14 dan finish di posisi ke-4, sebuah pencapaian yang tetap membuktikan bahwa dia adalah salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Dengan banyaknya insiden dan drama yang terjadi di Austria, MotoGP 2024 terus menyajikan persaingan yang ketat dan menarik. Bagi para penggemar, aksi-aksi di lintasan seperti ini adalah bagian dari daya tarik utama dari ajang balap motor paling bergengsi di dunia ini. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.